Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, so how are you today? I hope you're all doing well. So today in this session, I will talk about effective time and task management for internship students. Okay, so in this session, we will talk about how interns can manage their time and tasks better in the workplace. So this topic is important because good time and task management will help you perform well and gain positive experience during your internship. Okay, so without any further ado, I would like to start my presentation. Okay. So the first thing that I will show you is about understanding internship responsibilities. Okay, so as interns, you are learners, but you're also part of the organization. So you may receive tasks from supervisors, work with teams, and handle responsibilities. Okay, so yap, sebagai seorang mahasiswa magang, ya, kalian itu tidak hanya sebagai pembelajar, ya, but kalian juga adalah orang-orang yang menjadi bagian dalam organisasi atau institusi di mana kalian magang. Sehingga dalam proses magang itu kalian bisa saja menerima tugas-tugas dari supervisor di sana. Kemudian kalian juga bisa saja akan diminta untuk bekerja dengan tim dan juga menghandle beberapa tanggung jawab ya yang berkaitan dengan pekerjaan. Oke. Nah, sebenarnya sekarang yang kita ingin lihat ya di sini bagaimana sih tanggung jawab seorang mahasiswa magang ya ketika memasuki ya dunia magang itu. Ya, yang pertama bisa kita lihat di sini ya. So, academic tasks focus on learning, while workplace tasks focus on results. Jadi, kedua hal ini tentu berbeda ya. Kalau tugas-tugas akademik, nah itu tentu fokusnya itu pada pembelajarannya kita, bagaimana kita belajar dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas itu. Namun ketika kita berada di lingkup ruang kerja, ya, ketika kita diberikan tugas, ya, tugas atau pekerjaan itu, nah itu berfokus pada hasilnya, hasil dari pekerjaan itu sendiri. Okay, the second one, interns act as learners and team members. Jadi seorang mahasiswa magang itu punya dua peran ya, atau memiliki peran yang ganda. Perannya yang pertama adalah sebagai learner, ya, sebagai pembelajar. Jadi orang yang belajar. Ya, karena kalian adalah mahasiswa magang, ya, masih ada status mahasiswa sehingga kalian tentu akan belajar. Belajar apa? Ya, tentu belajar untuk terjun ke dunia kerja. Ya, dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, selain itu, selain kalian berperan sebagai learners, ya, you also have the role to be the team members. Ya, kalian juga punya peran untuk menjadi anggota atau tim dari organisasi atau institusi di mana kalian magang, ya. Jadi kalian sudah masuk ke dalam keluarga eh, organisasi atau institusi tersebut. Hmm. And then the third one is interns contribute to daily work activities. Nah, this is related to um, the second one, ya, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, because you are the team members of the organization, therefore you have to contribute, ya. Tentu karena kalian adalah
orang yang menjadi bagian dari tim, em, instansi atau perusahaan atau organisasi tersebut di mana kalian magang, nah tentu kalian harus berkontribusi, harus memiliki kontribusi. Nah, salah satunya itu adalah berkontribusi dengan daily work activities. Jadi mungkin ada kegiatan harian eh, di mana kalian harus ikut berkontribusi di dalamnya. Oke, and then the last one, ya, accountability and professionalism are required. Nah, karena di sini kalian berperan sebagai pembelajar, sekaligus team members of the organization, tentu kalian harus memiliki akuntabilitas dan profesionalitas ya dalam mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Nah, itu dia ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya kalian akan belajar eh, seperti apa itu akuntabilitas, seperti apa itu profesionalitas dalam bekerja. Ya, jadi itu dulu ya yang perlu dipahami. That's what you have to understand about your responsibilities as interns. Okay, next. Okay, now we move to time management. Okay, so what is time management? So, time management means using your working time wisely. Ya, apa saja sih yang masuk ke dalam time management itu? Nah, so these are uh, form of time management. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari um, time management. The first one is using working time effectively and responsibly. Ya, salah satu bentuk manajemen waktu, ya, khususnya dalam konteks pekerjaan itu adalah menggunakan waktu secara efektif dan bertanggung jawab. Ya. And then the second one is managing working hours and meeting deadlines. Ya, ini termasuk juga ya dengan manajemen waktu ya, mengatur jam kerja dan juga um, meeting deadlines. Ya, jadi ketika kita masuk di dunia kerja atau masuk di dunia magang ya, kita akan eh, tahu ya, ada yang namanya working hours atau working time, waktu bekerja. Dan mungkin saja itu sangat berbeda dari em, working hoursnya itu sangat berbeda dengan eh, saat kita eh, di bangku kuliah ya. Oke, and then the third one is planning daily routines at work. Nah, ini juga termasuk ke dalam time management ya. Jadi kita merencanakan kegiatan-kegiatan harian eh, yang akan kita lakukan dalam bekerja. Okay, so what you have to remember about time management is it is an important skill. Yeah, it is a professional skill that is important because time is limited and must be used wisely. Ya, jadi persoalan waktu ini adalah persoalan yang krusial. So we have to use it wisely. Yeah. Okay, so that's time management. Now let's see. Nah, the second one, it is task management. Oke, kalau tadi ada time management, nah sekarang ada task management. Oke, so what is task management? Apa sih task management itu? Yeah, so task management is about how you handle your assignments. Ya, jadi task management itu berkaitan dengan bagaimana kita menghandle, bagaimana kita mengatur
tugas-tugas atau pekerjaan kita. Nah, bagaimana bentuk-bentuk dari task management? Nah, sekarang kita bisa lihat di screen ini, organizing and completing assigned task properly. Ya, jadi mengatur dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat ya, dengan benar. Oke, nah jadi di dunia kerja juga ya kita diberikan pekerjaan, kita diberikan tugas ya, yang mana itu eh, biasanya juga eh, memiliki deadline. Nah, itu kita harus mengatur eh, tugas-tugas itu dan menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan task management. Then the second one is understanding instructions and expectations. So when you are assigned a task, then uh, there must be instructions. Yeah, there must be some instructions and also expectations of the work. Ya, jadi ketika kita diberikan tugas, nah tentu akan ada instruksi-instruksi yang diberikan. Uh, Sejalan dengan itu, tentu akan ada ekspektasi yang diharapkan itu bisa kita penuhi ya dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, jadi memahami instruksi dan juga ekspektasi terhadap tugas yang diberikan itu juga termasuk dalam task management. And then the third one is managing tasks and deliverables on time. Ya, jadi mengatur tugas-tugas dan mengumpulkannya, menyelesaikannya tepat waktu, nah itu juga termasuk ke dalam task management. Oke, so clear tasks lead to better performance. Jadi semakin jelas tugas yang diberikan, baik itu instruksinya yang jelas, ekspektasi yang diharapkan jelas, tentu semakin jelas itu semua tentu akan memudahkan kita dalam bekerja, ya. That will lead to better performance. Yeah. Okay, so that's task management. Okay, so now let's see what is the difference between time management and task management. Okay, jadi ini so these are two important skills in the workplace that everyone I think should master this. Ya, jadi ini adalah dua skill, professional skill yang harus dimiliki oleh setiap pekerja, ya termasuk juga para adik-adik intern, ya. Okay. So time management focuses on when work is done, while task management focuses on what work is done. Jadi antara time management dan task management ini perbedaan utamanya terletak pada ini ya. Kalau time management itu berkaitan dengan when ya, kapan. Oke, kapan pekerjaan itu dilakukan. Sedangkan task management itu berkaitan dengan what atau apa yang akan dikerjakan. So, both skills support each other. Ya, jadi kedua skill ini saling support ya, saling mendukung. Ya, jadi kita tidak bisa berat sebelah, kita tidak bisa hanya mementingkan time management, ya, tetapi kita juga harus mementingkan task management. Artinya kedua-duanya harus balance, ya, atau seimbang. Okay, so poor management leads to missed deadlines and low performance. Ya, that's right. Kalau kita tidak punya manajemen atau pengaturan yang baik, baik itu time management maupun task management, ya itu akan membuat kita kesulitan ya dalam bekerja. Karena kita bisa saja eh, mengerjakan sesuatu namun terlewat deadline-nya dan juga bisa menurunkan performa kita dalam
mengerjakan pekerjaan itu sendiri. So, if you manage your time well but ignore tasks, work will not be finished. And if you manage tasks well but waste time, so deadlines may be missed. Ya, jadi memang keduanya we need to balance these skills. Kita harus menyeimbangkan kedua skill ini ya. Jadi misalnya kita hanya berfokus pada waktunya ya. If you manage your time well, kalau kita hanya memanage waktu kita tapi tidak mengerjakan pekerjaan ya, bagaimana mungkin pekerjaan itu bisa selesai. Namun selain itu kalau misalnya if you manage task well, kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sangat-sangat baik tapi em, tidak memerhatikan waktunya atau kita mengerjakan pekerjaan itu terlalu lama karena kita ingin sempurna, nah kita bisa saja melewati deadline-nya. Nah, jadi keduanya ini, poor management ini akan menurunkan performa kita dalam bekerja. Okay, so remember to always balance these skills, yeah, time management and task management. Okay, next. Okay, so this these are the common time and task challenges for interns. Ya, sebagai seorang mahasiswa yang tiba-tiba terjun ke dunia kerja untuk belajar menghadapi belajar mengexperience dunia kerja, tentu pastinya akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi, ya, including the time and task management. Okay, so these are time and task challenges that is mostly experienced by interns. Yeah, the first one is adjusting to fixed working schedules. Nah, ini dia ya. eh kita tahu bahwa eh, setiap organisasi, setiap instansi, setiap perusahaan itu memiliki working schedules. Ya, bisa saja antara satu dengan yang lainnya ada berbeda-beda. Nah, kemudian seorang mahasiswa datang dan harus menyesuaikan diri dengan eh, working schedule atau working hours yang sudah ditetapkan. Nah, well that's normal ya, but we can still learn to adjust ya. Kita masih bisa belajar untuk menyesuaikan diri ya dengan eh, jam kerja yang ditetapkan oleh eh, organisasi atau instansi tempat kita magang. Namun yang namanya adjust ya kita harus bisa cepat ya menyesuaikan diri dengan eh, jam kerja yang ditetapkan oleh organisasi atau instansi tempat kita magang. Jadi tidak boleh terlalu lama ya dalam masa adjust ini ya. Tidak boleh berbulan-bulan ya. Paling tidak seminggu ya cukup. And then the second one is handling several tasks at the same time. Yeah. So sometimes you are assigned to do more than one tasks. So yeah, you have to do multitasking ya. Jadi kita harus punya skill multitasking ya. Oke, namun seiring berjalannya waktu pasti kita akan bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang seperti itu ya. Artinya em, kita bisa menyesuaikan diri untuk menyesuaikan vibes-nya ya. Okay, and then the third one is receiving unclear instructions. Oke, nah ini juga biasa terjadi ya. Apalagi
eh yang namanya orang bekerja, tentu biasanya em, lebih dalam komunikasinya itu terkadang lebih efektif dan efisien. Sehingga kalau bertemu dengan mahasiswa bisa saja em, ada hal-hal yang masih unclear ya bagi mahasiswa, bagi mahasiswa magang ya. Masih ada hal-hal yang tidak jelas. But you can solve this issue by asking uh, again the instructions ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah masuk di tempat magang, nah kemudian mendapatkan tugas tapi instruksinya kurang jelas, nah silakan dipertanyakan kembali ya. Jadi jangan ragu-ragu. Oke, nah itu termasuk ke dalam eh, task management ya. Jadi mencari tahu eh, em, instruksinya seperti apa ya. Jangan mengerjakan pekerjaan kalau instruksinya tidak jelas ya. Oke. And then the fourth one is managing learning while completing work. Nah, ini juga ya. eh, Biasanya juga terjadi ya. eh, Masih belajar pada saat ini mengerjakan tugas-tugas di tempat magang. Nah, ini tentu perlu juga menyesuaikan diri ya. Nah, masih berkaitan dengan yang pertama ya, adjusting to fixed working schedules. Jadi bagaimana kita mengatur waktu kita untuk belajar dan juga waktu kita untuk bekerja ya. Nah, seperti itu. Oke. Therefore, nah, you need to prioritize your work. Nah, makanya kita perlu membuat skala prioritas ya. Nah, sekarang kita lihat the importance of prioritization. Oke, there are several things that you have to um, think, yeah, and understand. First one is not all tasks have the same importance. Ya, jadi tidak semua pekerjaan itu punya eh, level prioritas yang sama. Jadi setiap pekerjaan tentu tidak sama ya skala prioritasnya. Nah, and then the second one is urgent tasks need immediate attention. Jadi kalau ada tugas yang urgent, nah itu tentu harus kita dahulukan ya. Makanya ada yang namanya priority matrix ya atau matriks prioritas ya, you may Google it. Ya, jadi itu ada matrik prioritas. Nah, di situ ketika kalian memiliki beberapa pekerjaan yang datang bersamaan, nah silakan diisi matriksnya. Jadi matriksnya itu eh, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan, apakah deadline-nya eh, lebih awal, kemudian apakah eh, pekerjaan ini sulit atau mudah. Nah, itu semua akan diakses sehingga nantinya kalian bisa menemukan, oh ternyata tugas ini yang harus saya lakukan terlebih dahulu, kemudian tugas ini, dan seterusnya. Oke, jadi memang kita harus menetapkan skala prioritas untuk setiap pekerjaan kita supaya kita tidak em, kewalahan ya atau pusing ingin mengerjakan yang mana pekerjaan atau tugas yang harus saya dahulukan. Ya, so that's the importance of prioritization. Oke. And then important tasks affect overall performance. Ya, jadi kalau kalian mengerjakan tugas-tugas yang atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat urgent, yang sangat penting, nah itu dan kalian mengerjakannya dengan baik, nah itu akan meningkatkan berpengaruh juga ya kepada performance, working performance kalian. Jadi pastikan untuk selalu mengerjakan tugas ya atau pekerjaan dengan baik.
Okay, so and the last one is prioritization helps meet supervisor expectations. Ya, jadi itu lagi ya, karena tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Nah, yang namanya multitasking, tentu ini ya, em, kita harus belajar untuk memprioritaskan ya, yang mana yang seharusnya didahulukan, kemudian eh, itu ya dikumpulkan dengan tepat waktu. Okay, so that's about the importance of prioritization. Okay, and then next we will see professional habits of well-managed interns. Yeah. So the first time is arriving on time and being consistent. Ya, tentu datang atau hadir tepat waktu dan konsisten. Nah, itu tentunya menunjukkan em, profesionalisme ya dalam bekerja. Okay, and then the second one is planning tasks daily and weekly. Nah, karena ini di dunia kerja ada banyak pekerjaan, ya remember to plan your task. Ya, apakah itu daily atau weekly? Jadi kita sudah mencatat nih pekerjaan apa yang akan saya lakukan besok, pekerjaan apa yang akan saya lakukan pekan depan, ya. Jadi remember to always plan your tasks. And then communicating clearly with supervisors. Nah, ini juga ya. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik, ya. Jadi eh, kita perlu berkomunikasi dengan supervisor kita. And then the fourth one is showing responsibility and reliability. Ya, tentu pada saat magang, eh, selain untuk mendapatkan experience, nah kita juga supervisor itu punya peran juga untuk menilai bagaimana kinerja kalian selama menjadi mahasiswa magang. Oleh karena itu, kalian harus menunjukkan eh, rasa tanggung jawab yang baik ya, karena itu juga akan dinilai oleh supervisornya nanti. Oke. I think this is the last one ya. So it's about key takeaways ya. Jadi hal-hal penting yang harus diingat ya. So time and task management are essential professional skills ya. Jadi time management, task management ya itu adalah kemampuan profesional yang sangat-sangat penting ya. Saking pentingnya itu sepertinya harus dimiliki oleh semua orang ya. Jadi tidak bisa hanya bergantung pada salah satunya, namun harus balance ya antara time management dan task management. And then, good management supports learning and performance. Ya, kalau kita punya manajemen waktu yang baik, kalau kita punya manajemen tugas atau manajemen pekerjaan yang baik, tentu itu akan mendukung ya performance kita. Itu juga akan mendukung proses kita belajar. Okay, and then the second one is internship is the right time to develop these skills. Yeah, therefore, we have to learn and try to apply these skills uh, when you become the intern. Jadi kalau sudah di masuk magang ya, nah, jangan lupa untuk menerapkan kemampuan-kemampuan ini atau skill-skill ini. Karena di mana lagi kalian bisa menerapkan skill ini kalau bukan pada saat magang, ya. Jadi justru pada saat magang ya kalian berlatih ya. Dan berlatih time management dan juga task management.
ya. Karena ini berlanjut ya dengan yang ketiga, ini strong habits benefit future careers. Ya, when you develop these skills and it becomes strong habit, ya, therefore it will benefit your future careers. Ya, kalau di saat magang nanti kalian menerapkan time management skill dan juga task management skill ini dengan baik, nah dan kalian sudah mm, eh, istilahnya menjadi dan kedua ini ya, kedua skill ini menjadi strong habits in yourself. Nah, itu tentu akan eh, berpengaruh dan bermanfaat bagi eh, karir kalian di masa yang akan datang. Ya, jadi ya, that's why we say these are essential skills ya. Karena memang ini sangat berkaitan dengan dunia kerja dan perlu dimiliki oleh setiap employee nantinya. Okay, so remember to learn and create these habits. Okay, well, I think that's all for today's session. And thank you so much for your participation. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.